Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Kembali pagi ini kita berjumpa di dalam doa pagi secara daring di edisi Sabtu tanggal 27 Mei 2023, di mana hari ini merupakan hari terakhir dalam ziarah iman kita untuk kembali mengenang dan merayakan masa menanti tercurahnya Roh Kudus yang dilakukan oleh para murid lebih dari 2000 tahun yang lalu dalam doa-doa yang mereka panjatkan dalam kesatuan hati sebagai murid-murid Kristus. Maka pada kesempatan pagi ini, untuk memulai segala aktivitas kehidupan kita sebagai murid-murid Kristus yang senantiasa telah diberkati di dalam perjalanan kehidupan kita, juga telah dibimbing melalui karya Roh Kudus-Nya, kita akan merenungkan kebenaran firman-Nya. Oleh karena itu kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur kepadamu karena pada kesempatan pagi ini ya Allah, Engkau kembali memberikan kami kesempatan untuk mengawali perjalanan kami di hari ini dengan merenungkan sabdamu serta meneduhkan hati kami dalam kerendahan hati di hadapanmu. Kami akan membaca dan merenungkan sabdamu ya Allah, kiranya tangan kasih-Mu yang selalu menolong dan menopang kami, agar kami dimampukan untuk merenungkan firman-Mu itu dengan sungguh-sungguh, serta dapat meresapi setiap perkataan sabdamu yang kami imani menolong dan menumbuhkan diri kami untuk bertumbuh menjadi pribadi yang dekat dengan Engkau, menjadi pribadi yang penuh hikmat, serta menjadi pribadi yang akan selalu berjuang untuk menghidupi dan menghidupkan firman ini dalam setiap cerita kehidupan yang kami tuliskan. Tolonglah juga hamba-Mu ini ya Allah, kiranya dalam segala keterbatasan dan juga kerapuhan dirinya, ia dimampukan untuk dapat merenungkan sabda-Mu dan juga menguraikan firman-Mu ini bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, teks Alkitab yang kita baca pada kesempatan pagi ini diambil dari 1 Korintus 13 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-7. 1 Korintus 13 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-7 akan saya bacakan bagi kita semua. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang senantiasa memelihara dengan menghidupi dan melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, tema perenungan kita pada kesempatan pagi ini adalah kasih yang melunturkan keegoisan. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering diperhadapkan dengan dua pilihan, yaitu memilih peduli terhadap atau justru kita memilih untuk masa bodoh terhadap semua hal yang kita jumpai. Dari kedua pilihan tersebut, pasti terdapat beberapa konsekuensi yang akan kita terima. Bila memilih untuk peduli, maka kita pun akan peka dan mengerti apa saja yang dibutuhkan orang lain. Selanjutnya dapat membantu sebagaimana yang dapat kita lakukan. Sebaliknya ketika kita memilih untuk masa bodoh,
maka kita akan menjadi pribadi yang egois dan hanya mementingkan kepentingan kita semata. Dalam 1 Korintus 13 ayat yang kelima, disebutkan bahwa kasih itu tidak mencari keuntungan diri sendiri. Oleh karena itu, sebagai pribadi yang ingin terus mewujudkan kasih dengan nyata, pastilah kita akan memilih untuk menjadi pribadi yang peduli terhadap semua hal yang kita temui, bukan? Dan pada bagian yang lain, Rasul Paulus menasehatkan pada Timotius mengenai bagaimana keadaan manusia pada akhir zaman di 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. Dalam perikop itu disebutkan bahwa akan datang masa yang sukar. Kemudian manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri dan lain sebagainya. Paulus menjelaskan bagaimana keadaan manusia yang ambigu. Di satu sisi mereka bersikap saleh, namun di sisi lain mereka menuruti hawa nafsu. Ketika membaca dan memahami bacaan ini, mungkin kita akan berpikir, sungguh tidak baik ya bila manusia seperti itu tidak mencerminkan tindakan kasih dan lain sebagainya. Apa yang disampaikan oleh Paulus kepada Timotius tersebut merupakan salah satu pengingat bagi kita sebagai murid Yesus pada masa kini. Banyak dijumpai situasi yang tidak ramah. Banyak orang tidak mempedulikan sesamanya dengan body shaming atau perilaku mengkritik atau mengomentari fisik atau tubuh sendiri maupun orang lain dengan cara yang negatif. Ada pula orang yang memfitnah sesamanya karena berbagai alasan dan masih banyak lagi. Perbuatan seperti itu harus kita hindari. Kasih membuat kita untuk memilih peduli, menghargai, dan tidak mementingkan kepentingan pribadi. Jika kita tidak mementingkan diri sendiri, apakah kita abai pada diri alias tidak mengasihi diri sendiri? Tentu saja tidak demikian. Setiap orang juga harus mengasihi dirinya sendiri, bukan mengasihani diri. Akhir-akhir ini ungkapan self-love kerap disampaikan banyak orang. Self-love merupakan tindakan mencintai diri sendiri, namun bukan berarti memenuhi diri dengan segala keinginan. Kita harus mengasihi diri sendiri supaya dapat mengasihi sesama kita. Kasih pada sesama dimulai dari diri kasih pada sendiri, kemudian dibagikan kepada setiap orang yang ditemui. Hal itu seperti yang tertulis dalam Matius 22 ayat 29. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih kepada sesama dimaknai sebagai kasih kepada orang yang di luar diri kita. Jika dimaknai secara lebih luas, kasih itu juga diwujudkan dalam kepedulian terhadap bangsa. Seberapa sering kita berdoa bagi negara? Seringkali kita memasukkan pokok doa tersebut dalam doa syafaat, namun tak menutup kemungkinan ada pula jemaat yang masih berpikir kalau soal politik nanti juga ada yang urus. Memang bukan sebuah kesalahan bila ada satu atau dua orang yang tidak terlalu berminat untuk membahas permasalahan politik. Namun, seperti sebelumnya, bila kita ingin mewujudkan kasih, maka kita diminta juga untuk dapat mempedulikan yang lain, tidak mencari keuntungan sendiri. Kepedulian terhadap bangsa, para pemimpin, dan segenap jajaran di bawahnya merupakan panggilan hidup beriman. Dengan kita mendoakannya, kita turut dalam kepedulian terhadap perjalanan bangsa Indonesia. Kita perlu mengingat bahwa kita adalah 100% Kristen, juga 100% Indonesia. Maka dengan terus mengupayakan kebaikan dan kasih, kita ikut mempedulikan perjalanan bangsa Indonesia. Pada perayaan Masa Raya Pentakosta ini, kita diingatkan untuk terus hidup dalam kepedulian pada sesama
dan terus melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Marilah kita memohon tuntunan Roh Kudus supaya dapat menjadi pribadi yang tidak hanya mencari keuntungan diri sendiri dan egois, namun sebaliknya dimampukan mewujudkan kasih dan peduli pada semua, sesama, orang lain, dan seluruh ciptaan yang Tuhan anugerahkan dalam perjalanan kehidupan kita. Kiranya Roh Kudus yang senantiasa menolong dan menuntun kesediaan kita mewujudkan kasih dalam segala situasi. Amin. Saudara-saudara kasih, mari kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur kepadamu ya Allah yang Maha Kasih, karena Engkau telah mengingatkan, sekaligus menegur dan menyadarkan kami kembali makna mengasihi kehidupan di sekeliling kami. Engkau mengajak kami untuk tidak abai. Engkau mendorong kami untuk peduli, dan Engkau menyemangati kami untuk terus setia mewujudkan kasih-Mu. Untuk itu ya Allah, tolonglah kami dalam berbagai kesempatan hidup yang kami miliki. Mampukanlah kami dalam cinta-Mu untuk kami dapat terus menunjukkan kesediaan kami untuk peduli terhadap situasi sekeliling kehidupan kami, bukan hanya dalam doa-doa yang kami panjatkan, pun juga dalam setiap tindakan nyata yang dapat kami wujudkan melalui setiap kebaikan, serta usaha-usaha dalam melibatkan diri bagi kehidupan bersama. Dalam kerapuhan diri kami menyadari keterbatasan diri kami ya Allah. Namun kami percaya Roh Kudus yang telah Engkau curahkan kepada kehidupan para murid di masa lalu, yang juga Engkau telah curahkan dalam kehidupan kami sebagai murid-murid masa kini. Kami imani akan senantiasa menolong dan menuntun kami untuk dapat terus melangkah dengan berani mewujudkan kasih itu dalam perjalanan kami sehari-hari. Kami hendak memulai segala aktivitas kehidupan kami. Kami memohon kiranya tuntunan kasih-Mu yang akan selalu memberkati dan memimpin langkah hidup kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Selamat melanjutkan segala aktivitas kita. Tuhan Yesus memberkati dan menolong kita semua.